1 IKN atau 40 kota? Buat teman-teman yang punya privilege dari keluarga misalkan dari orang tua, manfaatkan privilege-nya. Manfaatkan ya. Hai teman-teman, hari ini kita kedatangan Saudara Fitrah Rahmat Kausar, pakar kebijakan publik, Smart City, CEO konsultan Smart City terkemuka di Indonesia. Kita sapa dulu. Terima kasih Mas Fitrah sudah hadir bersama kita. Ya, makasih juga Bang Hasan udah diundang ke sini. Senang rasanya bisa ketemu Bang Hasan nih. Siap. Kita langsung ulti ya dengan pertanyaan. Ini kan beliau pakar kebijakan publik dan Smart City. Kita coba tanya 1 IKN atau 40 kota. Waduh. Setara Jakarta. Ini kayaknya ini menjurus nih pertanyaannya ya. Menjurus ini. Kan langsung harusnya nanya ke ahlinya kan. Jadi ini langsung jawab nih. Langsung. Oke, langsung jawab ya. Jadi tetap ada 1000 cara menuju Roma gitu kan ya. Cuman kita ingin pakai cara yang seperti apa gitu kan. Cara yang jalan bareng-bareng gitu. Tapi mungkin agak lambat sedikit gitu ya. Tapi semuanya nyampenya bareng-bareng gitu ya. Oke. Atau ada cara yang satu dulu diterbangin ke sana, naik pesawat gitu ya. Sampai gitu. Rombongan berikutnya, pesawat berikutnya. Rombongan berikutnya, pesawat berikutnya gitu kan ya. Ya sampai juga semuanya, tapi sendiri-sendiri gitu kan ya. Nah, mungkin itu ininya ya, perbandingannya gitu ya, 1 IKN atau 40 kota gitu. Karena membangun smart city itu ada 2 pendekatan tadi gitu. Ada yang membangun dari scratch, dari kosong gitu. Seperti yang dilakukan misalnya contohnya kayak Songdo di Korea Selatan gitu Korea ya. Selatan. Korea Selatan. Jadi ada contohnya Ada ya. contohnya gitu yang ya. Itu satu gitu, betul, mercusuar. di scratch, betul, dari tanah kosong gitu. Oke. Lalu kemudian dibangun menjadi kota yang sangat fully smart lah gitu kan ya. Kayak gitu. Atau kemudian seperti India pendekatannya gitu. Dengan kota yang sudah existing, sudah ada orangnya gitu ya, dengan berbagai macam kondisinya, karakter kota itu ya, masyarakatnya dan sebagainya begitu. Kemudian diinjek gitu ya, dengan inovasi-inovasi atau teknologi-teknologi yang membuat si kota itu jadi smart gitu kan, seperti itu. Nah, ini juga demikian gitu. Kita mau 1 IKN tentu saja dari satu wilayah yang secara umum masih luas lah ya, luas, kemudian belum ada penduduk yang banyak begitu ya, atau mungkin bisa dibilang tanah yang kosong gitu ya. Lalu kemudian dibangun sesuai dengan perencanaan pendekatannya smart city ya. Maka kemudian ya bisa cepat gitu ya kan, asal ada uangnya kan gitu kan ya. Asal ada uangnya cepat jadi ya. Kita mau pasang teknologi mutakhir segala macam juga bisa gitu kan. Dan ada success story-nya tadi di Korea Selatan. Songdo ada catatan-catatan sedikit, tapi kalau kita mau datang ke sana, kita mau lihat ada bentuknya gitu kan ya. Atau Masdar City kayak di Uni Arab Emirates ya gitu ya. Itu juga demikian ya. Atau misalkan sekarang di Arab Saudi ada proyek-proyek yang sangat ini ya Mega proyek prestisius ya. lah ya, mega proyek begitu, bikin The Line dan sebagainya begitu kan. Memang dari wilayah yang sebelumnya mungkin boleh dibilang kosong, atau kalaupun ada penduduknya ya nggak banyak lah gitu kan ya, seperti itu. Nah, kalau yang 40 kota gitu ya, 40 kota diangkat nih menjadi selevel kota yang paling bagus mungkin di Indonesia, Jakarta gitu ya. Selevel Jakarta kita bilangnya 40 Jakarta yang baru gitu ya. Ini kan kota yang sudah existing ya, kota yang sudah ada penduduknya begitu. Lalu kemudian bagaimana caranya kapasitasnya ditingkatkan kan gitu ya. Bagaimana caranya kapasitas ditingkatkan dengan penerapan teknologi, masyarakatnya dibangun ya kan. Lalu kemudian pemerintahnya dilatih ya, diperbaiki dan sebagainya begitu, sehingga kemudian menjadi kota yang berkembang, yang naik level lah gitu kan ya. Seperti itu. Tentu saja tidak semudah membangun dari awal, karena kan
kita harus kenal dulu ya masyarakatnya seperti apa, budayanya begitu ya. Lalu kemudian pemerintah kotanya itu punya keterbatasan apa atau kemudian punya kekuatan apa, punya potensi apa begitu ya. Harus menyesuaikan dengan karakter si kota itu, ya kan? Pendekatan tentu saja akan beda-beda. 40 ini kan nggak bisa pakai satu pendekatan yang sama semuanya jadi kan gitu ya. Ya, ya, Tapi ya. kalau yang satu IKN tadi, kalau cuma satu yang pertama, lalu kemudian memang dari nol, tentu saja akan lebih mungkin relatif lebih apa namanya ya apa ter bisa dikendalikan lah ya Oke. prosesnya begitu ya. Ya, 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 ya. Karena Mm-mm. cuma satu kan. Cuma satu. Berarti kalau ditambah nih, ini jawabannya diplomatis. Harus tetap netral kayaknya. Kalau ditambahin konteks Iya. Indonesia Oke, gitu, oke. dengan APBN yang sekarang, Mm-mm. dengan kekinian dan Kayak di kedinisianiannya sini. gitu, Iya, iya, iya. kira-kira yang mana sih yang Heeh. lebih baik? Kalau saya ya, kalau Hmm. boleh ditanya ya, cuman ini bukan berarti kemudian pilihan politik ya. Ini ngomongin masalah teknis aja nih. Ya, ya secara teknikal Iya, deh. secara Karena teknikal ini ya. kan Mm-mm. dirimu dari perusahaan Konsultan. konsultan, Iya, heeh. Smart City Iya, gitu. heeh. Mungkin ada pandangan teknis Iya, di heeh. sana. Iya. Ini pendekatan yang mungkin digunakan oleh tempat tempat saya ya, gitu Hmm. ya. Di tempat saya ketika kita mendampingi misalnya Kementerian Kominfo ya sejak 2017 ketika mengembangkan program menuju status Smart City. Waktu itu pendekatannya menuju status Smart City, ya kan ya. Kenapa? Karena Indonesia ini ya luas, ya kan? Yes. Hmm. Kaya akan keragaman, ya kan? Lalu kemudian setiap kota punya karakternya sendiri-sendiri, Masing-masing, begitu ya. ya. Tapi kemudian kita juga ingin membawa semuanya bersama-sama, ya kan? Makanya kemudian pendekatan yang dilakukan adalah meningkatkan kapasitas tiap kota-kota, ya, kota-kota atau kabupaten lah, gitu ya, kota kabupaten begitu, sehingga kemudian punya kapasitas yang Level up, iya betul ya meningkat begitu ya meningkat. dengan tadi smart city tadi seperti itu. Walaupun memang begitu tetap sepertinya kalau buat orang Indonesia gitu seeing is believing gitu ya. Ya, Kita perlu ngelihat dulu nih ya satu betul. yang jadi betul gitu Mm-mm. lalu kemudian dijadikan sebagai sebuah jangkar untuk kita melihat oh kayak gini loh apa yang standar ya Mm-mm. yang akan dicapai lah gitu yang akan dituju seperti itu ya. Nah, eh, kalau kita pendekatan yang 40 kota itu mungkin menjadi lebih apa ya? Menjadi lebih menarik karena masyarakat bisa ikut terlibat di situ, ya kan ya? Ada kepemilikan bersama di sana Oh, gitu ya. oke. Tapi tetap kalau apa bisa ada satu yang bisa jadi contoh begitu itu bagus juga sih. Iya kan? Masih tetap ya. Ya, jadi tinggal pilih konsekuensinya aja berarti Konsekuensinya ya. aja benar. Heeh. Oke, kita nanti bakal bahas lagi Oke, siap. lebih jauh Heeh. tentang Smart City, City Asia. Iya. Kita lebih mengenal dulu deh. Heeh. Boleh diceritain nggak Ya, nih, oke. Mas Fitra, lahir tahun 87? Nah, boleh nggak sampai, at least sampai awal lah, awal karir. Oke. Lahir 87. Ini TK SD SMP cepet disebutin juga kan? Ya, terserah. Yang menarik lah. Oh, yang menarik. Apa yang bisa diceritain yang menarik dari masa kecil seorang Fitra? Oke, saya lahir, besar, bersekolah di kota yang sangat terkenal, kota Depok, ya kan? Dengan berbagai macam exposure-nya ya kalau di sosial media begitu. Putra daerah kota Depok berarti gue nih. Asli Enggak, kalau orang tua sebetulnya dari Jawa Timur ya. orang Gitu tua ya. Jawa Timur. Karena kan Depok dulu sebagai kota penyangga buat Jakarta kan, gitu Hmm. ya. Jadi orang tua dosen, kemudian pindah ke Depok, begitu. Kemudian saya lahir di Depok, TK di Depok, SD, SMP, sampai SMA, ya kan? Oh lah, Di udah Depok. dari lahir Dari tapi di Depok. lahir. Oke. Kemudian kuliah kita berdua bareng gitu ya di Bogor. Kemudian balik ya. Kebetulan pada saat itu setelah saya kuliah agak lama sedikit gitu ya kan lulusnya langsung masuk ke sektor publik ya artinya public sector tapi bukan sebagai aparat pemerintah ya membantu salah satu kementerian lah ya kementerian begitu untuk apa
ya sebagai data analis pada saat itu, gitu kan ya. Lalu dari sana eh, eh, lanjut sekolah lagi gitu karena nilainya jelek waktu waktu sarjana gitu kan. Perbaikan ya. Eh, kebanyakan aktivitas ya gitu. Eh, karena pada saat itu bekerja di sektor publik begitu, memberikan saat tugasnya adalah memberikan banyak masukan untuk kebijakan begitu, saya ambil kuliah lagi terkait dengan kebijakan publik. Oke. Seperti itu. Tapi pada saat di sekolah yang S1 pada saat sekolah sarjana itu kan memang banyak bicara tentang teknologi ya, gitu kan ya, teknologi. Jadi pada saat masuk ke kebijakan publik memadukan itu, ya kan? Kalau orang makanya kemudian menjadi menarik begitu ketika bicara tentang smart city begitu, saya mendalami apa tema tersebut begitu. Kemudian banyak orang bicara tentang smart city bicara tentang teknis, ya kan? Bicara teknologinya begitu ya. Dan itu bagus ya, karena memang bagaimanapun smart city enabler-nya adalah teknologi. Tapi kemudian ada satu part mungkin ya yang kemudian tidak boleh hilang dan memang harus dilengkapi. Teknologi itu harus dilengkapi dengan bagaimana kebijakan ya itu kemudian bisa menyerap ya kan si teknologinya itu, ya kan. Nah, jadi karena punya basic teknologi, jadi cukup bisa memadukan lah bagaimana teknologi kemudian diterapkan di sektor publik gitu. Oke. Ini sebelum lebih detail lagi nih, pas dari background kuliahnya, tadi yang masa kecil dulu nih, Mas Fitra. Siapa sih yang lebih membentuk karakter atau Mas Fitra jadi seperti sekarang? Ya. Sebenarnya saya punya beberapa mentor lah ya gitu ya. Tapi kalau dari kecil sekali mungkin ayah ya. Ayah. Pertama kali ayah karena sejak saya kecil ayah kan dosen ya gitu ya. Sering tuh ikut kegiatan aktivitas ya. Pada saat ngajar ikut ke kampus gitu kan, ngelihat dunia kampus lah gitu ya, ngelihat mahasiswa kuliah gitu main bulu tangkis di Udah ikut kampus. dari kecil? Kecil ikut, Ayah ngajar ikut? suka ikut gitu kan ya, Jadi dosennya di UI? dulu namanya Politeknik UI, Politeknik kemudian UI. kan ganti jadi Politeknik Negeri Jakarta ya gitu ya. Nah di situ gitu di teknik sipil. Di situ. Nah, apa momen yang berkesan gitu ketika ikut ayah itu, ada yang bisa diceritain nggak? Jadi gini, mungkin yang cukup berkesan gini. Biasanya kalau dosen itu kan sering juga punya kegiatan aktivitas ini ya, pengabdian masyarakat gitu ya. Kalau di Tridharma itu kan ada penelitian, ada pengabdian masyarakat, ada pengajaran gitu ya, pendidikan begitu. Nah, di situ saya melihat begini. Waktu itu saya punya cita-cita juga jadi dosen dan sekarang juga punya status dosen juga sebenarnya gitu ya. Sekarang juga dosen. Ada satu bagian gitu ketika kita ingin mempengaruhi kebijakan ya, mempengaruhi proses pembuatan kebijakan atau bagaimana konten dari kebijakan itu begitu, tapi kemudian kita tetap punya keleluasaan begitu ya, tanpa harus terikat ya dengan bukan aturan ya, tapi aturan tetap terikat ya dengan birokrasi lah gitu kan ya, dengan birokrasi. Nah itu buat saya jadi sesuatu yang mendalam ya gitu. Itu yang kemudian menjadikan saya punya satu visi hidup bagaimana bisa ikut membentuk ya atau mempengaruhi kebijakan di Indonesia begitu. Tapi kemudian di sisi lain tetap punya kelonggaran ya atau fleksibilitas sebagai seorang non birokrat gitu kan, seperti itu. Oke. Makanya kemudian jadi tadi Mas Fitra tuh banyak pandangan ya tentang visi masa depan karir itu karena banyak ikut ayah. ya Dan sempat punya cita-cita jadi dosen sempat punya dosen dan terwujud juga. juga. Nah, kita coba langsung loncat nih dari SD, SMP, SMA di Depok, Semansa Depok ya. Terus kemudian masuk ke IPB. Iya, IPB. Salah satu perguruan tinggi terbaik lah ya di Indonesia. Jurusan Teknologi Pertanian. Teknologi Industri Pertanian. Iya, Teknologi Industri Pertanian. Nah, sebenarnya cita-citanya masih sama nggak ketika di kuliah? Atau lebih tepatnya, kapan tiba-tiba terlintas, oke saya masuk kebijakan publik deh? Sebenarnya memang sejak kuliah sudah punya dorongan untuk itu ya. Katanya kemudian aktivitasnya begitu
banyak di organisasi kan, di BEM gitu ya. Oke. Walaupun sampai tingkat fakultas gitu kan. Tapi kemudian aktivisme itu tetap saya ikutin pada saat di kampus ya kan. Karena memang secara naluriah mungkin ya memang ada dorongan ke sana begitu. Jadi emang udah ada ya pas di Mm-mm. kampus Mm-mm. dan terbukti ya aktif ya. Mm-mm. Jadi ketua BEM Ketua BEM, fakultas, terus fakultas, kemudian ya juga kuliah dan mm-mm. banyak aktivitas-aktivitas lainnya. Ya. Nah, gimana seorang Fitrah itu bisa membagi nih Mm-mm. waktu ketika kuliah? Sebetulnya bukan cerita yang cukup sukses juga ya. Bang Hasan mungkin lebih ini ya, lebih bagus lah ceritanya gitu kan. Nah, karena pada saat saya kuliah itu kan mungkin nggak apa tidak menjadi seorang aktivis yang sangat terkenal juga, enggak gitu kan. Tapi kemudian terkait dunia aktivisme ya cukup cukup punya inilah. Ketua BEM inilah oke lah. Ya. Eh, apa ya kemudian ya intinya pada saat itu ingin belajar banyak hal, ingin mencoba banyak hal gitu kan, ingin mencoba banyak hal. Kuliah ya tingkat 1 lumayan lah, bagus lah nilainya gitu ya. Iya. Masuk tingkat 2 kemudian coba-coba organisasi aktivitas lain ya, ya termasuk mungkin kewirausahaan segala macam gitu. Eh, ya akhirnya memang ada yang harus terkorbankan ya. Mungkin secara nilai akademis jadi agak sedikit menurun, tapi jadi punya pengalaman banyak ya kayak gitu. Merasakan banyak inilah kegagalan ya kan, merasakan banyak warna gitu kan seperti itu. Nah kemudian selesai dari situ ya itu cukup memberikan inilah banyak pengalaman gitu. Oke. Jadi- Dan kalau dilihat karir ya, berarti Mm-mm. kan dari awal memang ada arah ya, Iya. dorongan ke sana, ke arah kebijakan publik dan dibuktikan dengan aktivisnya Mm-mm. di sana gitu ya, Mas Fitra. Nah, gimana akhirnya dari lulus IPB Mm-mm. bisa masuk ke sana? Gimana ceritanya kan? Ada boleh Oke, nggak oke. diceritain tangga Iya. karirnya? Waktu itu memang begini, jejaring alumni itu cukup senior lah ya, jejaring senior itu cukup cukup membantu. Mbak, Artinya cukup ada connect. ada memberikan kontribusi banyak begitu. Kenapa? Karena yaitu yang terbangun pada saat kita beraktivitas ya di organisasi dan sebagainya, kemudian kita dikenal oleh senior-senior begitu kan ya. Lalu kemudian pada saat saya waktu mau lulus ya, jadi setelah mau lulus begitu ada senior yang kontak gitu. Ada senior yang kontak untuk menggantikan ya posisinya beliau gitu kan ya. Akhirnya ya udah saya coba ya gitu. Akhirnya Oke. diterima begitu menjadi konsultan konsultan di Bappenas. Bappenas waktu itu. ya, Di Bappenas. konsultan di Bappenas. Seperti itu. Oh, itu entry point pertama Entry ya point pertama kali. ke Jadi saya dunia kebijakan publik. bekerja pertama kali sebagai analis data. Gitu ya, Analis data di Bappenas. di Bappenas. Tahun 2011. 2011. 2011. Berapa lama di Itu mungkin early karirnya itu sampai 2015 ya. 2015? 2011 saya masuk, 2012 saya ambil kuliah lagi sambil kerja di UI. Di UI? Kebijakan publik, perencanaan dan kebijakan publik begitu. Magister ya? Magister betul di FE ya kan. Kemudian setelah itu 2012 itu juga sambil kuliah karena sambil kuliah karena kan karena sambil kuliah akhirnya butuh banyak ini ya sumber income lah gitu kan ya. Akhirnya kemudian pada saat itu juga di Bappenas juga kan banyak konsultannya gitu kan ya. Ada satu senior juga yang di satu direktorat begitu. Ikut yuk kita bantu-bantu instansi lain ya kan. Khususnya pemerintah daerah gitu kan ya. Waktu itu karena saya punya basic sistem informasi ya, kita bikin sistem informasi lah untuk Pemda ya kan, e-budgeting, e-monef gitu kan dan sebagainya gitu. Itu sampai di kementerian di Bappenas masih di Bappenas. Nah, jadi sambil aktivitas sampingannya lah gitu kan ya. Lalu kemudian
2015 begitu, teman satu jurusan, Mas Farid begitu, Mas Farid satu jurusan di UI, ya kan, eh, ngajakin, yuk kita mau bikin City Asia, gitu kan ya. Oh. Saya diajak join, udah sejak itu jadi 2015 di City Asia sampai sekarang. Sempat di Kemendikbud bukan? Oh, nah, jadi pada saat apa di City Asia begitu ya, di City Asia, karena memang kemudian apa ya, ada portofolio ya, ada beberapa portofolio yang kemudian dibutuhkan oleh Kemendikbud begitu. Pada saat itu Mas Menteri ya, Mas Nadiem, ketika 2019 gitu ya, salah satu mungkin program utamanya adalah apa, restrukturisasi atau pengembangan kelembagaan, ya kan? Pengembangan kelembagaannya adalah bagaimana membentuk apa yang namanya Badan Layanan Umum ya di Kemendikbud, ya kan? Lalu kemudian mencarilah eh, orang yang bisa membantu, gitu kan ya. Nah, akhirnya sampai ke saya gitu, diminta untuk bantu membentuk ya, atau apa, mendampingi lah ya pembentukan beberapa satuan kerja yang mengarah kepada Badan Layanan Umum gitu. Nah, Menarik ya. Ini salah satu kunci kesuksesannya Mas Fitrah kelihatannya ya. Mulai dari tadi ke Bappenas, terus ke Mendikbud, terus juga di mendirikan akhirnya perusahaan konsultan sendiri. Itu lewat networking ya. Salah Jejaring satu itu, kekuatannya jejaring ya, jejaring Mas itu Fitrah. sesuatu yang mungkin membentuk banyak diri saya saat ini gitu ya. Oke. Dan akhirnya setelah kurang lebih selama ya sampai sekarang ya lebih dari 12 tahun di 2015 tadi bikin perusahaan sendiri. Sebetulnya bukan saya yang bikin, yang bikin. Oh, oke. Jadi kalau Boleh, nah, ini boleh diceritain nggak ya, City Asia ya, itu ya, apa? Terus ya. gimana sih gitu? Jadi City Asia itu apa, didikan 2015 ya. Foundernya itu ada 3 sebenarnya. Waktu itu yang pertama Pak Cahyana Ahmad Jayadi ya. Nah, beliau chairman sampai sekarang, sekaligus chairman di City Asia. Beliau, kalau teman-teman search, mungkin Bang Hasan search Cahyana Ahmad Jayadi, beliau adalah eh, apa, dulu pernah jadi eselon 1 di beberapa kementerian begitu ya. Seorang teknolog lah begitu, ya kan. Kalau boleh dibilang pelanjutnya Pak Habibie gitu ya, untuk di industri strategis, ya kan. Kemudian pada saat memasuki masa pensiun ya, beliau mendirikanlah City Asia ini bersama 2 orang lain. Yang pertama Pak Rosidi Wiradinata, begitu, beliau pakar di bidang telekomunikasi gitu ya, dan Mas Farid, ya kan, teman saya gitu kan ya, kayak gitu. Lalu kemudian 3 orang ini membentuk tim ya. Ada saya, kemudian di awal-awal itu ada Mas Novia Agustia Rahmat ya, ada Pak Hatikus Daryanto, ada beberapa yang lain gitu ya, seperti itu. Nah, sejak itulah kemudian City Asia berjalan gitu kan ya. Ya pasang surut gitu ya, tapi kemudian konsisten dengan apa namanya, dengan tagline-nya lah ya gitu ya, untuk Tagline-nya mewujudkan smart city di Smart Indonesia, City di gitu Indonesia. ya. Makanya kalau kita di City Asia punya tagline, punya cita-cita ya gitu ya, mewujudkan smart nation gitu. Melalui apa? Melalui smart city yang ada di Indonesia. Ketika semua kota-kota, kabupaten, daerah-daerah di Indonesia, katakan Indonesia ini kan sebagai sebuah negara kesatuan terbentuk dari Kota-kota. kota kabupaten ya, daerah lah gitu ya, Daerah. ada provinsi, kota kabupaten gitu ya. Ketika semuanya sudah smart, maka sebagai sebuah nation kita akan menjadi smart nation gitu. Wow, luar biasa ya cita-citanya City Asia, mewujudkan Indonesia sebagai smart nation Iya. dengan berkontribusi pada smart city Iya. di banyak daerah di Indonesia. Gitu. Oke, berarti Mas Fitra ini intrapreneur ya, menuju entrepreneur. Intrapreneur, betul. Dan akhirnya menapaki karir dan sekarang jadi CEO City Asia. Tadi sempat pasang surut nih, bahas pasang surut di bisnis. Apa tantangan paling berat City Asia, terutama di awal-awal pasti kan? Iya, betul. Jadi gini, pada saat itu 2015, mungkin saya cerita tentang ini ya, City Asia dan bisnisnya gitu kan. 2015 kita campaign langsung Smart City, ya kan? Langsung nge-branding. Langsung branding Smart City. Jadi kalau boleh dibilang pada saat itu memang Smart City lagi
lagi ini ya, lagi naik gitu kan ya, lagi terbit lah ya. Kenapa? Karena dibawa ya si jargon Smart City ini, mungkin saya sebut aja tokohnya ya, Kang Emil gitu ya. Kang Emil, Pak Ridwan Kamil pada saat jadi wali kota di Bandung begitu, mungkin kita boleh bilang walaupun sebetulnya pembahasan tentang Smart City ini dari tahun-tahun sebelumnya sudah ada, dari 2014, dari 2009, 2010 sudah ada di tataran diskusi akademik begitu ya. Tapi kemudian menjadi kelihatan di lapangan begitu ketika Kang Emil di Bandung sebagai wali kota Bandung bikin comment center gitu kan, lalu kemudian bikin Dewan Smart City gitu di sana begitu. Akhirnya kemudian tema itu menjadi populer ya kan, menjadi populer. Kota-kota lain kemudian juga berlomba-lomba tuh mengklaim sebagai Smart City gitu kan ya. Dengan berbagai macam caranya ya gitu ya. Ada yang juga bikin comment center, ada yang bikin aplikasi ya kan ya. Walaupun mungkin kalau bicara tentang aplikasi untuk pemerintahan atau untuk layanan kota, sebetulnya banyak kota lain juga sudah memulai ya, kayak Semarang juga sudah memulai, Surabaya juga sudah memulai begitu ya. Tapi jargon Smart City ini memang kalau boleh dibilang yang mengawali adalah Kang Emil pada saat itu ya kan. Nah, plus pada saat itu juga ada peringatan konferensi Asia Afrika di Bandung ya. Di Bandung. Kemudian salah satu mata acaranya itu adalah Asia Afrika Smart City Summit gitu. Jadi kota-kota se-Asia Afrika begitu berkumpul ya kan, menyepakati deklarasi Bandung lah pada saat itu, yang poinnya adalah untuk sama-sama jadi Smart City nih. Ya, akhirnya Bandung dinobatkan menjadi ibu kota ibu kotanya Asia Afrika, negara-negara Asia Afrika kan gitu ya. Smart City yang menjadi belum kelihatan beratnya nih. Terus. Nah, kemudian itu yang pada saat itu Siti Asia lahir 2015 ya kan. 2015 Siti Asia lahir, kita langsung campaign membantu kota-kota atau bagaimana mengarah kepada Smart Nation melalui Smart City gitu kan ya. Nah, ini kan sesuatu yang baru ya kan, sesuatu yang baru gitu ya. Beda ketika tadi misalkan saya banyak sebelum di Siti Asia saya banyak membantu beberapa daerah begitu ya. Ya, misalnya pengembangan sistem informasi, gitu ya. pengembangan sistem betul. Gitu. Kita e-government lah mungkin bahasanya sistemnya, bahasanya ya. E-government orang ngerti gitu. Oh, aplikasi, bikin sistem informasi. Sistem informasi apa ya? Perencanaan, penganggaran keuangan, kinerja, evaluasi dan sebagainya begitu kan. Kelihatan barangnya. Tapi bicara Smart City masih pada definisinya itu masih masing-masing. Oh, Smart City adalah comment center gitu ya. Ya udah bikin comment center gitu. Sedangkan comment center kan heavy di teknologi dan infrastruktur gitu kan ya. Bangun ruangan, pasang perangkat-perangkat CCTV, elektronik segala macam gitu ya. Ada yang aplikasi, banyak aplikasi ya kan, layanan gitu ya dan sebagainya gitu. Nah, definisi ini belum ada. Akhirnya kita berusaha untuk merapikan definisinya. Makanya kemudian pada saat itu kita nulis buku, Siti Asia nulis buku. Jadi Pak Cahyana, Pak Farid, Pak Rosidi menulis buku. Bukunya itu adalah Melesat atau Kandas dari Smart City menuju Smart Nation gitu kan ya. Terbitkan melalui Alex Media. Nah, tapi itu kan masih upaya mengedukasi ya kan. Sedangkan bisnis sudah operasional perusahaan sudah jalan ya kan ya. Pada saat itu kita masih punya pembiayaan lah, masih ada investment lah gitu kan ya, masuk investment gitu kan. Dari tadi yang para founder dari para founder begitu belum kan. ada investor belum dari uang. Betul. Nah, tapi kan ketika sudah jalan kan harus ada project ya yang menghidupkan bisnis kan, cash gitu flow kan ya. ya. Betul, harus ada cash flow gitu kan ya. Nah, sedangkan di Smart City ini project itu sifatnya besar ya kan. Untuk sebuah perusahaan yang baru berdiri itu ketika ingin mencari mendapatkan project yang besar itu dengan portofolio yang masih kita mulai dari awal begitu, itu memang sulit, cukup menantang gitu kan ya. Makanya kemudian aktivasi kita di awal-awal tahun itu cukup bagus lah ya. Kita punya wording gitu ya, kita cukup dikenal ya. Ya sampailah kemudian framework kita ke Kementerian Kominfo misalkan begitu kan, seperti itu, sampai kita diundang untuk sama-sama mendiskusikan membuat standar kerangka pikir Smart City di Indonesia dan kemudian diadopsi kerangka pikir kita begitu kan, seperti itu. Tapi
itu kan di tataran social impact ya, impact yang awareness ya kan, kayak Betul. gitu ya. Sisi bisnisnya Belum. belum. Jadi bikin conference, Betul bikin lah, buku, betul lah, mengedukasi. mengedukasi. Tapi kan kita butuh Betul, makan. betul revenue kan Butuh gitu ya. revenue. Nah, Gimana dong? revenue itu pada saat itu di awal-awal kita banyak dapat dari sponsor gitu kan dan Oh, sebagainya. sponsor. Mungkin, Oke. nah, tapi kemudian kan apa namanya apa ya? Mungkin eh, sebuah proyek yang besar kita belum banyak ya pada saat itu di awal-awal gitu kan ya. Karena awareness itu sedang dibangun gitu ya. Market lagi kita edukasi ya kan seperti itu. Nah, akhirnya nafas itu harus kita jaga kan. Iya, Ya menjaga nafas itu kan ya kembang bisa nafas ya gitu ya. iya, iya. Kadang-kadang kos-kosan gitu kan. Betul. Heeh. Dan data menunjukkan ya secara Mm-mm. riset Gitu. di 5 tahun pertama itu 80% Mm-mm. itu bisnis Collapse. collapse. Iya, heeh. Nah, gimana melalui nafas yang kembang kempis ini kan? Nah, Ada itulah anak makanya istri kemudian dan lain sebagainya. kita harus menjaga efisiensi di sana gitu kan ya, Oh, menjaga efisiensi betul-betul organisasi yang tidak besar gitu ya, tapi efisien gitu ya dan lincah gitu ya kan. Artinya ya disitulah kemudian, tapi kemudian di situ awareness orang tentang smart city makin meningkat ya, hmm, makin meningkat. Kita menjaga nafas gitu kan ya, oke. sampai kemudian dapatlah titik ketika tahun 2017 kemudian Kominfo punya program menuju status smart city ya kan. Frameworknya City Asia pada saat itu diadopsi dan kemudian sekarang sudah menjadi frameworknya Kementerian Kominfo begitu. Kemudian di situ orang sudah mulai Titik kenal terangnya di 2017, 17, 2 iya. tahun 2 tahun puasa. puasa. Nggak puasa-puasa amat sih, ada Ada. revenue gitu. Tapi 2017, orang sudah kenal dengan City Asia, dengan Smart City Hmm, dan dengan City Asia, ya di situ mulai bergulir lah. oke. Gitu. Tadi kan masih tim awal ya yang Mm-mm. diajak sama founder Betul, co-founder. betul. Gimana akhirnya bisa jadi CEO gitu? Nah, kemudian 2020 COVID, ya Nah, kan? ini nih. 2020 Nah, COVID, mantap ya deh. kan? COVID, banyak komitmen, apa, artinya banyak inisiatif ya, inisiatif program yang pada saat itu harusnya berjalan, begitu, itu harus tertunda, ya kan ya, harus tertunda, begitu kan. Beberapa program yang terkait smart city juga harus ditunda Ya, karena kan harus dialihkan ya untuk ya, penanganan realokasi pandemi, anggaran, betul, terus seperti juga itu. nggak ada orang ngantor gitu ya. Betul, seperti itu. Nah, pada saat itu sebetulnya justru angin segar buat City Asia, karena kan kita bicara di teknologi, Mm-mm. ya kan ya, banyak permintaan di situ kan, gitu ya. Oke. Nah, pada saat itu Pak Farid ya, Mas Farid ya, gitu kemudian diminta membantu Pak Anies gitu di Gubernur DKI Jakarta Di untuk Jakarta. apa merealisasikan i apa Formula E. Formula E. Formula E menjadi PM di sana Hmm. begitu. Nah di City Asia kemudian harus ada yang handle kan, ya kan ya Oke. gitu. Akhirnya harus memilih karena kan sangat heavy ya di sana Hmm. begitu ya. Lalu kemudian juga Mas Farid juga lanjut pendidikan S3 pada saat Hmm. itu gitu ya, lanjut doktoralnya. Ya harus ada yang melanjutkan estafetnya begitu. Pilihannya ada dua, saya atau Pak Hadi Kusdaryanto gitu kan ya. Akhirnya ya rapat apa Direksi. direksi begitu, diputuskan saya yang melanjutkan City Asia Oke, sebagai oke. CEO ya gitu. Dan luar biasa ya, dapat banyak penghargaan. Sekarang juga udah well established ya. Boleh nggak diceritain pencapaiannya Siti Asia untuk saat Tantangannya ini? sih banyak ya. Maksudnya pencapaian ya. Kalau Hmm. pencapaian apa ya? Ya kalau sekarang ya, Hmm. kalau sekarang orang bicara smart city begitu di Indonesia, mestinya sih kenal dengan City Asia. Top of mind-nya ya Betul Siti ya, Asia ya. betul. Kalau di Indonesia mungkin kiblatnya ada dua ya, gitu. Hmm. Yang satu mungkin City Asia begitu dari sisi ya, yang memang kendaraannya ranah bisnis ya. Ada di sisi akademik begitu mungkin. Kalau dulu di awal-awal ada Prof. Suhono, sekarang mungkin juga sudah mulai banyak ya pakar-pakar smart city yang latar belakangnya akademisi begitu ya, seperti itu. Nah, mungkin dari jejaring ya, jejaring City Asia sekarang sih sudah
kita di-recognize sama Korea Selatan, misalkan gitu Wow. ya. Oke. Jadi kita setiap tahun diundang ke acaranya mereka di sana untuk Korea Selatan government-nya. ya ada satu lembaganya mereka namanya KITA gitu ya. Jadi kayak lembaga investment and trade-nya mereka begitu, mungkin kayak Kadin ya gitu ya. Kadin. Eh, Setiap tahun menyelenggarakan kegiatan untuk mempromosikan produknya mereka, ya kan, produk teknologinya mereka, begitu. Nah, kita selalu diundang ke sana untuk melihat itu, ya kan. Lalu kemudian mungkin ada yang bisa dikerjasamakan. Lalu kemudian Dapat award dari award ya, pemerintah Indonesia kan award. kemarin Kalau tuh award sih, Indonesia apa gitu. kita menyelenggarakan award. Oh, Kita, benar. kita yang kasih award, Oh, gitu. gitu ya. Oke. Ya, kita punya indeks ya, Hmm. rating untuk smart city lah. Indeks lah, bukan rating ya, indeks untuk smart city begitu untuk kota-kota, karena kita memang setiap tahun ya kita mengevaluasi, Rilis. bukan mengevaluasi, kita ikut melihat perkembangan implementasi smart city di Indonesia ya. Tiap kota kita 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 lihat performancenya seperti apa. Nah, tiap 2 tahun sekali kita berikan apresiasi buat yang memang bagus lah, Oke. berdasarkan ini kita. Teman-teman, ini kita akan bahas lebih detail tentang ilmu yang ingin di-sharing sama Mas Fitrah ya, terkait dengan kebijakan publik atau smart city tadi. Tapi kita coba beresin dulu sesi ini ya, dengan oke, kalau misalkan Fitrah balik lagi nih, sharing ya ke teman-teman yang berkarir, atau dari kampus deh, apa nasihat terbaik yang bisa Fitrah share buat adik-adik kelas kita? Oke. Mungkin kalau sekarang beda ya zamannya, kayak zaman kita pas zaman kuliah gitu kan ya. Kita berada di zaman transisi ya kan. Setelah reformasi begitu, dunia aktivisme mungkin sudah tidak menghebohkan pada saat masa-masa reformasi ya, di awal-awal begitu ya. Tapi kemudian juga mulai menapaki sesuatu yang lebih mengarah ke keahlian ya, arahnya mungkin trennya begitu ya. Nah, itu kita kan di masa-masa itu ya, sedang transisi ya. Sedangkan kalau sekarang teman-teman yang masih di kampus, yang sedang kuliah begitu, mungkin sudah lebih stabil gitu kan, tidak lagi ada gejolak ya tadi ya, gejolak Politik yang politik yang gimana-gimana gitu ya. gimana gitu kan ya, cenderung lebih stabil begitu, sehingga kemudian punya waktu banyak untuk menekuni fokus keahlian yang mau diambil atau bidang yang mau diambil atau path-nya mau diambil gitu kan ya. Apakah di bidang akademisi gitu ya, akademis gitu, atau kemudian profesional ya kan ya, atau kemudian bisnis sebagai entrepreneur gitu kan ya. Pun juga dengan kondisi orang tua gitu yang sudah mungkin bisa mendukung itu, ya kan ya. Kalau zaman-zaman kita kan kita nentuin sendiri ya kan gitu ya. Saya mau apa ya, kita yang pelajarin sendiri ya. Modal-modal di awal ketika dulu saya juga pernah coba bisnis kan gitu ya. Lele di perikanan gitu ya. Ya namanya kita belajar otodidak gitu ya. Bukan berasal dari orang tua yang memang di dunia bisnis gitu kan. Ya kan, ya udah ya belajar gagal gitu ya. Banyaklah gagalnya gitu ya. Seperti itu, sehingga kemudian ya harus mencari ini sendiri ya. Kalau sekarang mungkin teman-teman sudah punya banyak peluang ya, cari senior yang sesuai dengan path-nya tadi gitu kan. Tadi ya, pertama cari senior ya, sebagai mentornya gitu kan ya, sebagai mentor. Kemudian dari situ sudah masuk ke komunitas yang memang bisa memperkuat jejaring di bidang itu gitu kan. Dua itu setelah itu ya ditekunin gitu ya jalannya. Baiknya dari tingkat berapa tuh? Kalau sekarang mungkin, kalau dulu saya mungkin mulai berpikir masa depan gitu, itu dari tingkat 2 ya, menuju tingkat 3 gitu ya. Artinya berpikir pasca kampus mau ngapain gitu kan, seperti itu. Walaupun banyak mencobanya gitu ya. Kalau sekarang mungkin teman-teman dari tingkat 2 sudah bisa fokus gitu kan ya. Tingkat 2 udah bisa deep ke dalam ya. Keahlian mana gitu. Karena pun sekarang di dunia pendidikan pun sepertinya pemfokusan potensi itu bahkan udah dari sejak dini banget ya.
dari SD SMP itu tingkat SD atau SMP pun orang-orang sudah bisa memilih kita mau masuk ke mana gitu kan ya, sesuai dengan potensi atau bakatnya Iya ya, tapi gitu. jadi dua sisi mata uang juga ya, sedikit aja Iya nih. baik. Dulu kan kita masih excited gitu Hmm. ikut organisasi mahasiswa dan lain. Iya iya. Sekarang kelihatannya mereka udah lebih milih ke kayak magang di mana, Hmm. udah kerja intern di mana Iya gitu. iya. Gimana Eh Fitrah melihat hal ini? nggak juga ya, mungkin apa memang dunia yang berbeda gitu ya. Oh, Lembaga mahasiswa yang kemudian juga harus menyesuaikan dengan zamannya gitu oke. kan ya. Organisasi mahasiswa juga harus menyesuaikan zamannya gitu. Hmm. Ketika dulu di awal-awal kita kalau BEM gitu ya atau Hmm. senat gitu ya, Hmm. set mahasiswa begitu memang kan punya tantangan ya gitu ya. Tantangan ya punya semangat untuk kontribusi pada negara melalui memberikan masukan banyak kepada Oke. apa ya pemerintahan gitu kan ya, Sampai turun ke jalan sampai gitu turun ya. ke jalan gitu kan ya, mengkritisi banyak hal gitu kan ya seperti itu. Kalau sekarang ya mungkin karena kita kehidupan sudah lebih stabil gitu ya, gejolak sudah tidak sedinamika setinggi dahulu gitu, ya mungkin kemudian memang ada sesuatu yang bisa disesuaikan dengan situ, dan teman-teman yang atau adik-adik yang kemudian eh, punya minat lebih banyak kayak tadi ke magang ke dunia Hmm. Hmm. profesional gitu ya, karena memang sudah lebih aware gitu dengan kehidupan pasca kampusnya gitu kan, tidak Oke. bisa dihindari atau kemudian dinilai sebagai sesuatu yang buruk ya, atau Hmm. bahkan jangan-jangan itu cukup positif gitu. Malah dirimu mengencourage. Saya menginterest dengan itu gitu, Oke. seperti itu, karena dengan itu kemudian kita bisa apa namanya eh, punya arah yang positif ya, Hmm. untuk kemudian di bidang teknologi misalkan bisa menjadi mengejar ya, 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 mengejar ya, ya. negara-negara lain yang lebih maju gitu ya, yang secara society-nya memang sudah lebih dulu gitu kan ya, Oke. lebih dulu stabil ya, 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 ya. lebih dulu apa namanya ya tadi ya, Hmm. ya gitulah. Dan ini ya, Siti Asia juga mendukung itu dengan cara banyak ya membuka kesempatan magang Iya, dan betul banget. intern lewat program Kampus Merdeka kalau nggak Benar, salah. benar. Nah, kalau pesan nih buat yang first jobber, Iya, early jobber, iya, baru kerja, fresh iya, graduate iya. gitu-gitu, masih kan pendapatannya kan tadi sambil kuliah, Iya, sambil cari cari tambahan teman. Heeh, pendapatan. Nah, heeh, apa sarannya buat heeh. mereka tentang side hustle, Iya. pengelolaan keuangan dan lain Iya. sebagainya? Buat teman-teman yang punya privilege dari keluarga misalkan dari orang tua, manfaatkan privilege-nya, Manfaatkan ya. manfaatkan privilege-nya, Privilege itu dimanfaatkan ya. dimanfaatkan, betul. Jangan malu-malu lah gitu ya. Bilang apa saya mulai dari nol gitu, padahal punya privilege gitu ya. Sayang, padahal privilege itu bisa kita pakai untuk membantu teman-teman kita yang lain kan gitu ya, seperti itu. Ya, tapi positif ya manfaatnya ya. Positif ya. Artinya bukan kemudian karena privilege itu kita jadi melakukan hal-hal yang apa namanya negatif ya gitu, Mm-mm. tidak mau bersaing dan sebagainya gitu kan ya. Nah buat teman-teman yang secara privilege mungkin tidak bagus-bagus amat gitu ya privilege-nya gitu, eh yang penting adalah punya tujuan yang mau dicapai, ya kan? Ada tujuan Tujuan ya, mau tetapkan dicapai, ya. tujuannya. Kemudian tentukan step ladder-nya itu mau seperti apa, ya kan Tentukan. ya. Walaupun nggak apa-apa ya, Hmm. first jobbernya mungkin rada-rada belok dulu ke Betul, kanan ke kiri, tapi ada jadi tujuan dan tujuannya. bikin Hmm, step by betul. stepnya, milestone-nya. Kalau pengalaman saya yang penting adalah visi hidup kita yang besar, gitu kan ya. Visi Oke. hidup besar kita tuh apa, gitu kan. Lalu kemudian dari situ kita tentukan apakah kalau saya berkarya di satu bidang itu masih sesuai dengan visi hidup kita atau tidak, gitu kan. Nah, Seperti itu. luar biasa nih. Boleh di-spill nggak Nah, visi besarnya Mas Fitra? wah, visi besarnya. Kalau dulu kita belajar ini apa namanya, pernah nggak ingat nggak? Eh, MHMM itu apa sih? Mengelola hidup Singkatannya. dan merencanakan masa Nah, itu depan. mulai itu bicarakan masa depan. Visi hidup saya adalah tadi punya manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat banyak begitu, melalui Nah, ini ada melaluinya. melaluinya adalah apa? Mendorong atau membantu meningkatkan sumber daya manusia
kapasitasnya meningkat sih itu. Gitu. Jadi tidak harus dengan pendidikan. Artinya memang makanya kemudian di setiap apapun yang saya lakukan harus ada orang yang ikut terbangun potensinya gitu dengan adanya saya gitu. Oke, luar biasa. Oke, teman-teman. Karena sudah cukup panjang ya, sekitar 50 menit. Habis ini masih ada sesi menarik. Kita break dulu Ya. untuk pengen tahu nih, teman-teman yang terkait kebijakan publik, terus pengen tahu sebenarnya smart city itu kayak gimana sih? Atau bahkan pengen berkarir di dunia itu, nanti Mas Fitra nih akan spill detail, ngasih sharing materi tentang hal tersebut. Stay tune di catatan Ahsan.